Assalamualaikum teman-teman. Akhir-akhir ini kita mendapati banyak sekali ya kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh perselingkuhan, baik itu oleh suami maupun istrinya begitu. Nah, sebenarnya yang menjadi pokok masalah dalam permasalahan rumah tangga itu, kalau teman-teman ingat, Sisil pernah bilang bahwa kalau rumah tangga itu bukan hanya antara aku dan kamu, antara kita dengan pasangan, tapi juga kisah cinta kita, kisah cinta segitiga kita antara kita, pasangan, dan Allah kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika perselingkuhan itu terjadi, itu bukan hanya karena aku dan pasangan yang ada konflik kayak gitu ya, atau merasa tidak cocok kayak gitu, tapi bisa jadi juga didasari oleh berkurangnya interaksi kita dengan Allah gitu. Karena kan tentu saja ya, namanya perselingkuhan itu kan cuma bahasa halusnya dari zina gitu. Nah, untuk menuju ke zina itu sebenarnya kan ada jalan-jalan menuju zina yang itu mungkin sedikit demi sedikit tuh kita tapaki kayak gitu. Akhirnya bisa terjerumus ke perselingkuhan. Seperti dengan orang-orang pacaran gitu ya. Kan nggak mungkin ya pertama kali jadian terus akhirnya berhubungan seks kayak gitu. Nggak mungkin juga baru jalan berapa hari terus akhirnya mau berhubungan seks. Pasti diawali dari awal-awalnya cari perhatian kayak gitu ya, cari perhatian, kasih hadiah, terus ucapan manis, terus akhirnya didengarkan ceritanya, akhirnya merasa nyaman, akhirnya jalan bareng, pergi bareng, makan bareng dan lain-lain, terus akhirnya berujung ke kalau kamu cinta sama aku ya nggak apa-apa dong kita hubungan seks gitu, toh juga nanti aku nikahin, nah gitu. Atau misalnya toh juga aku kemarin-kemarin udah ngasih kamu apa yang kamu mau, hadiah, uang dan lain-lain kayak gitu. Sama seperti halnya dengan perselingkuhan itu juga nggak ujuk-ujuk teman sekantor gitu ya tiba-tiba pulang kerja langsung berzina gitu, enggak, pasti ya dari awalnya ketika di kantor gitu kan ya, interaksinya bukan hanya interaksi kayak penyerahan tugas, tapi juga interaksi lebih ke pribadi. Misalnya gimana kabar suami lu, gimana kabar istri lu gitu kan, istri gue mah. Nah akhirnya dari situ yang awalnya cuma pertama kali cuma ingin cerita, terus akhirnya ternyata si pihak pelakor atau pebinor ini pihak ketiga ini mendengarkan dengan antusias gitu ya, dimana mungkin permasalahan rumah tangga ini kalau misalnya dia cerita ke istrinya sendiri atau ke suaminya sendiri, ke pasangannya sendiri gitu ya, itu nggak seantusias itu pasangannya untuk menerima kritikan dari pasangannya gitu kan ya. Nah terus si pihak ketiga ini menjadi titik ternyaman, menjadi tempat ternyaman untuk curhat, akhirnya nyaman, akhirnya yuk kita check in gitu kan ya. Nah itulah sebenarnya setan itu nggak mungkin sekali langsung des gitu ya, dia itu memberikan was-was itu emang dari kecil-kecilan dulu, kayak misalnya interaksi antara laki-laki dan perempuan itu jika di tempat pekerjaan gitu ya, misalnya kita tidak menjaga diri dan kita tidak membatasi, itu bisa jadi langkah-langkah setan untuk membuat pikiran kita tuh seolah-olah bilang, alah kayak gini tuh udah biasa di sini, namanya juga dijemput sama temen tuh udah biasa gitu, padahal udah punya suami, udah punya istri kayak gitu. Itu kan berarti bahayanya gitu ya. Nah kenapa kita bisa terjerat kayak gitu? Biasanya bisa jadi gitu ya, kalau kata Ustadz Bendri itu, kita itu mendapatkan permasalahan dalam rumah tangga itu salah satunya karena dosa besar yang kita lakukan. Entah itu kita melakukan syirik gitu ya. Misalnya dalam pernikahan dulunya ada
perdukunan yang digunakan gitu ya, entah sajian untuk siapa, atau misalnya kalau nggak pakai ini nanti bisa berbahaya dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya ada praktek perdukunan di situ. Terus atau mungkin mendapatkan pasangannya dengan cara dipelet gitu ya. Nah, dan juga yang kedua mungkin sering meninggalkan sholat atau pernah meninggalkan sholat. Nah, itu yang akhirnya membuat karena kita sudah melakukan dosa besar gitu ya, akhirnya kan jarak antara, jadi kan segitiga nih. Nah, segitiga di sini, di ujung sini ada suami, sebelah sini ada istri. Nah, paling tinggi ini Allah nih. Nah, kalau misalnya kita antara suami ataupun istri itu jauh dari Allah, salah satunya melakukan kemaksiatan, nah itu kan otomatis salah satunya turun nih, ya kan, kedekatannya sama Allah. Nah, sedangkan yang satu ini misalnya stabil nih di sini aja gitu. Ya, akhirnya kan tapi membuat jarak yang agak jauh gitu ya. Nah, membuat jarak yang agak jauh ini akhirnya berpotensi untuk membuat keran komunikasi antara suami dan istri itu tidak lancar. Nah, dari situ biasanya timbullah masalah-masalah yang akhirnya konflik yang datang itu bukan diselesaikan, tapi malah dipendam aja. Seolah-olah ya udahlah lupain aja, padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang sehat gitu ya. Dan akhirnya bisa menjadi bom waktu. Yaitu tadi, mencari tempat nyaman untuk bercerita yang padahal itu bukan suaminya, bukan istrinya, kayak gitu. Nah, tadi ya. Terus yang perlu diperhatikan yang pertama tadi adalah hubungan kita dengan Allah gitu ya, agar kita tidak terjerat oleh bisikan setan gitu ya, yang akhirnya membuat kita sedikit demi sedikit menapaki nauzubillah jalan menuju zina gitu. Nah, terus yang kedua adalah hubungan kita dengan pasangan kita. Jadi sebelum kita melihat ada apa sih aku sama pasangan aku gitu kayak, tapi kita melihat dulu hubungan kita sama Allah tuh udah baik apa belum gitu ya. Minimal tidak menjauh lah, dan minimal juga tidak ketika ada masalah kita malah kabur, kita malah nggak minta tolong gitu loh sama Allah, kayak ya udah sih gitu, ikhtiar aja, yang penting aku kan udah ikhtiar maksimal gitu, tapi ngelupain Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi yang kedua adalah cek lagi hubungan kita sama pasangan kita. Sejauh ini sudahkah kita itu menjalankan kewajiban kita sebagai pasangan dengan baik, misal sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik gitu ya. Nah, mengutip lagi dari Ustadz Bendri gitu ya. Nah, jadi setiap manusia itu, baik suami ataupun istri itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini jika tidak dipenuhi, maka dalam keluarganya gitu ya, maka rumput tetangga selalu lebih hijau, guys. Jadi kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, semaksimal mungkin kita ikhtiar untuk melengkapi kewajiban kita gitu ya, kebutuhan dasar pasangan kita gitu, baik di sisi istri maupun di sisi suami gitu. Kalau sisi ya sebagai istri, nah harus melek gitu loh, harus melek kebutuhan dasar dari suami itu apa sih secara garis umum. Secara garis umum kata Ustadz Bendri, kebutuhan seorang laki-laki secara garis umum adalah SPF. SPF. Apa itu? S itu sex, P itu pride, F-nya itu adalah freedom. Jadi kebutuhan laki-laki, kebutuhan suami itu yang paling pokok adalah seks. Ya, jadi buat ibu-ibu, mama solihah dan solihot, tolong ya, kalau di rumah tuh jangan pakai daster bolong yang udah bolongnya tuh berapa kali gitu ya, ditambal-tambal, bau amis, bau asem gitu ya, jangan dipakai gitu. Kalau perlu, kalau misalnya memang kita lagi berkeringat gitu, kalau perlu cepet-cepet mandi gitu ya, biar ketika nanti suami dateng gitu kan, ya udah lihat istrinya tuh wangi gitu. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk meningkatkan gairah seks suami kita kayak gitu. Kan sebenarnya berhias untuk suami itu kan juga berpahala gitu ya. Nah, terus pride. Jadi suami itu, laki-laki itu dia nggak suka gitu ya ketika nggak dihargai sama pasangannya, seolah-olah dituntut aja, kamu tuh kurang ini, kurang itu, kurang ini. Tapi nggak pernah kayak makasih ya, sekedar misalnya mau beli skincare terus bilang ke suami, itu tuh udah menunjukkan kita itu bangga sama dia, kita itu
butuh dia, kita itu manut sama dia gitu. Nah itu udah meningkatkan pride-nya suami gitu. Jadi jangan sering-sering, walaupun itu uang kita sendiri gitu ya, tetap harus adabnya sebagai istri itu harus tanya dulu sama suami gitu. Boleh nggak aku beli ini, boleh nggak aku beli itu, misalnya uang belanjaan ini sebulan ini habis untuk ini boleh nggak gitu. Nah itu sekedar kayak gitu tuh meningkatkan pride-nya beliau gitu. Apalagi kalau dalam Islam kan seorang istri solihah itu kan kalau misalnya keluar rumah itu tidak ketika dia keluar rumah tanpa izin dari suaminya itu malaikat melaknat setiap langkahnya gitu kan ya. Jadi makanya setiap mau keluar rumah harus izin sama suami, kecuali memang yang jadwalnya rutin gitu, misalnya setiap pagi ke pasar jam tujuan. Nah itu izinnya 1 kali aja nggak apa-apa gitu ya. Terus yang terakhir freedom, jangan terlalu mencurigai suami karena ketika suami itu dicurigai gitu ya, maka di dalam otaknya istri gue nggak percaya sama gue gitu kan ya, gue kenapa dikekang kayak gini sih gitu, akhirnya ingin mencoba asik kali ya kalau nyari selingkuhan. Nah kan repot ya. Makanya ketika suami misalnya punya hobi gitu ya, misalnya dia punya hobi terus dia pengen ketemu sama temennya cowok gitu ya, laki-laki gitu kan, nongkrong gitu misalnya, terus habis itu ketika dia punya HP, nah ini sebentar, yang HP nanti dulu. Nah pokoknya kalau misalnya suami punya hobi gitu ya, terus dia futsalan, main volley atau apa gitu kan, ya udah nggak usah kayak ngapain sih ikut-ikutan kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Nah masalah HP gitu kan ya, dalam rumah tangga itu memang sebaiknya tidak perlu ada privasi. Karena apa? Ya apa yang perlu diprivasi boy? Ibarat kata bahasa kasarnya ya, lu udah tahu gue udah tahu lu dari pakaian luar sampai pakaian dalam gitu kan ya, dari yang paling depan sampai pakaian dari paling depan sampai paling belakang gitu kan ya. Ngapain harus ada yang diprivasi? Jika memang seorang pasangan itu bilang bahwa kamu harus ini kan privasi aku, HP aku gitu kan, kamu nggak perlu lihat HP aku, apa urusan aku. Hey, kita ini kan saling menjadi pakaian ya, saling menutupi gitu kan ya, saling menjadi tempat yang nyaman gitu. Bagaimana bisa hal tersebut terjadi jika ada yang bilang ini privasi, sedangkan ketika kamu bilang ini privasi berarti kamu membuat tembok gitu loh antara kamu dengan pasangan kamu gitu. Nah terus dalam Islam ketika seorang itu meninggal, otomatis kan pasangannya yang menjadi ahli waris. Bagaimana bisa ketika dia apa-apa diprivasiin? Lah kalau tiba-tiba pas dia meninggal ternyata utangnya numpuk, bingung kan pasangannya. Nah oke, sekian dulu mungkin ya beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai istri untuk melaksanakan kewajiban kita memenuhi kebutuhan dasar dari suami kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apa yang perlu kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.